Hari ini kita akan mengikuti kegiatan Bina Iman dan Katekese dalam rangkaian kegiatan Bulan Kitab Suci Nasional yang diadakan oleh SMP Santo Kristoforus I. Berbahagia sekali hari ini kita bisa mendapat kesempatan untuk belajar bersama dengan Frater Honoratus Jonsi, SPD. Nah, marilah kita membuka kegiatan kita hari ini dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Angeline Clementine dari kelas 9A. Silakan Angeline. Bapak, Ibu Guru, Frater, dan teman-teman semuanya, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia, untuk selama-lamanya. Allah Bapa yang Maha Pengasih, sekarang kami akan memulai kegiatan Bina Iman. Kiranya Engkau berkenan pada kegiatan ini, agar berjalan dengan baik dan lancar, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Sentuhlah hati kami semua yang hadir di sini, agar melalui Frater Ono, kami mendapatkan hal baik sebagai anak-anak-Mu. Semoga acara ini membawa berkat serta kegembiraan bagi kita semua. Doa ini kami satukan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Santo Kristoforus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Angeline atas doanya. Bapak Ibu siswa-siswi Kristoforian yang terkasih, sekarang marilah kita simak bersama pengarahan singkat serta pembukaan secara simbolis kegiatan Bina Iman dan Katekese hari ini oleh Kepala Sekolah SMP Santo Kristoforus I. Kepada yang terhormat Bapak Petrus Larikmas Eskilus, saya persilahkan. Terima kasih Bu Filan atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Frater Honoratus Jonsi SPD dengan sapaannya Frater Ono. Terima kasih banyak Frater atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami semua. Yang saya hormati guru dan karyawan SMP Santo Kristoforus I, dan yang saya banggakan serta kasihi para Kristoforian semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Kita patut bersyukur dan berterima kasih karena hari ini Tuhan mengutus ya Frater Ono untuk mau berbagi bersama dengan kita dalam rangka Bulan Kitab Suci Nasional. Ini satu hal yang baru di SMP Santo Kristoforus I, dan dalam kondisi pandemi seperti ini maka hal-hal positif seperti ini bisa kita jalankan bersama walaupun kita mengikuti dari rumah kita masing-masing. Sekali lagi Frater Ono, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, inilah kami para Kristoforian, guru dan karyawan serta siswa-siswi SMP Santo Kristoforus I. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Frater sudah memberikan kesempatan untuk hadir bersama dengan kami. Kristoforian yang terkasih, seperti yang pernah putuskan bagi kita semua, bukan cuma untuk yang Katolik saja, tetapi untuk kita semua yang beragama lain, untuk mencintai kitab suci kita masing-masing. Maka ketika berhadapan dengan kitab suci, Pak Petrus selalu ingat apa yang disampaikan oleh Santo Agustinus, ya, ambil dan bacalah. Nah, untuk hal selanjutnya nanti Frater Ono akan memberikan katekese untuk kita semua. Semoga dengan katekese ini bisa menambah iman kita, bisa menambah semangat kita untuk walaupun dalam situasi seperti ini kita masih belajar dari rumah, mengajar dari rumah, tetapi lewat katekese ini kita diberikan siraman rohani untuk tetap percaya bahwa Tuhan selalu beserta kita dimanapun kita berada. Untuk itu, sekali lagi Frater Ono, saya memberikan kesempatan yang waktu dari jam 11 ini sampai jam 12 untuk memberikan katekese untuk anak-anak kami, juga untuk kami juga, Bapak dan Ibu Guru yang sudah 1 tahun lebih, mungkin sudah nggak semangat lagi, ya, nggak semangat lagi untuk belajar atau mungkin mengajar. Semoga dengan siraman rohani hari ini, kami diberikan semangat secara rohani. Dan harapan saya juga, Frater Ono, semoga dengan kehadiran Frater hari ini, bisa mengajak putra-putri kita yang beragama Katolik mendengarkan katekese ini ke depan bisa menjadi calon-calon. Itu saja dari kita mengikuti katekese ini dengan baik. Nanti misalnya ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan kepada Frater Ono.
Itu saja Bu Filan, sedikit dari saya. Silakan mengikuti katekese pada siang hari ini. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, siswa-siswi Kristoforian yang terkasih, kegiatan hari ini akan sangat menyenangkan dan menggembirakan buat kita semua. Maka, marilah kita mengikuti kegiatan hari ini dengan sumber respon yang baik. Sambil kita menyambut kehadiran Frater Honoratus Johnsi, yang mana nanti akan kita panggil dengan sapaan Frater Ono, marilah kita sama-sama berikan reaction tepuk tangan. Ayo, Kristoforian, berikan reaction tepuk tangan untuk Frater Ono. Silahkan, Frater. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru, adik-adik remaja, para Kristoforian yang terkasih dalam Tuhan. Dari saya senang sekali bisa bergabung, bisa berjumpa dengan keluarga besar dikasih oleh Tuhan. Senang sekali bisa bergabung dalam pertemuan untuk mendalami beberapa tema baik oleh Pak Petrus. Jadi bulan September untuk kita itu menjadi bulan kita suci nasional. Dan tahun ini karena ada pandemi COVID-19, jadi tema besar untuk bulan kita suci adalah Yesus sahabat seperjalanan kita. Dan seperti biasa, tema besar ini kemudian dibagi dalam beberapa tema sesuai dengan pertemuan 4 minggu. Sehingga untuk hari ini kita mengambil tema Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Ini satu dari 4 tema kecil yang menjadi bahan permenungan untuk bulan kita suci nasional tahun 2021. Dari Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, para Kristoforian yang terkasih. Kita tahu sejak munculnya pandemi COVID-19, ada banyak orang yang kehilangan orang tua, sanak saudara, sahabat, dan hal-hal ini membuat kita mengalami yang namanya shock, terpukul, terluka, karena kehilangan orang-orang yang kita kasihi, juga orang-orang terdekat kita. Jadi kita mengalami pengalaman-pengalaman seperti ini. Dan hal yang juga akhirnya menjadi luka terdalam kita, karena COVID ini akhirnya ketika kehilangan ini kita menjadi tidak bisa bertemu langsung atau mendekati mereka yang kita kasih karena protokol kesehatan. Jadi kalau ada yang meninggalkan kita karena COVID, kita tidak bisa berjumpa. Ini sungguh sebuah pengalaman yang membuat kita terpukul tentunya. Namun kita semua tahu bahwa dalam situasi sulit ini, dalam situasi pandemi seperti ini, kita perlu merenungkan dan menimba kekuatan dari Tuhan. Terutama dari sosok Yesus yang tampil bagi kita sebagai sahabat. Yesus adalah sahabat bagi orang-orang yang kehilangan. Jadi situasi pandemi, situasi kehilangan semakin menyadarkan kita supaya semakin mengimani Yesus, yang tidak membuat kita kecewa, yang tidak pernah membuat kita merasa sedih, merasa sendirian, merasa marah karena kehilangan. Karena itu tujuan dari katekese kita juga hari ini, supaya kita semakin memberanikan diri, semakin menyiapkan hati untuk datang kepada Yesus. Dia adalah sahabat sejati kita. Mari kita mengawali katekese ini dengan menyanyikan lagu. Tadi lagu pembuka itu sudah disiapkan ini sebagai satu semangat baru untuk menggerakkan badan, kemudian tampilkan dalam lagu ini. Jadi kita bisa bernyanyi dengan riang. Lagu pembukanya adalah Hari Ini Kurasa Bahagia. Jadi kita bisa bernyanyi dengan gembira. Bergoyang badan, goyang tangan, kira lagu. Rasa bahagia. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara sahabatku, kau
Mari kita menyiapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu Guru, sahabat-sahabat remaja, para Kristoforian yang terkasih dalam Kristus. Ada dua pertanyaan penting untuk kita untuk mendalami tema Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Yang pertama, apakah ada di antara kita yang pernah mengalami kehilangan karena orang-orang yang kita kasih pergi untuk selama-lamanya? Dan apa perasaan kita waktu mengalami pengalaman seperti ini? Dalam pertemuan kita siang hari ini, kita diajak untuk mendalami dan merenungkan perikop dari Injil Yohanes, bab 11 ayat 1 sampai 45, yang bercerita tentang Lazarus yang dibangkitkan Yesus. Jadi melalui kisah ini, kita mengenal sosok Tuhan Yesus yang mau datang dan hadir di tengah keluarga sebagai sahabat yang bersimpati dengan sahabat-sahabatnya yang sedih karena kehilangan orang yang dicintai. Yesus hadir untuk menghibur, menemani Maria dan Marta karena mereka sedang kehilangan saudara mereka. Ya, marilah berdoa. Allah Bapa sumber penghiburan, Engkau mengutus Putra-Mu ke dunia untuk menemani kami dalam langkah hidup kami. Ia menjadi sahabat bagi kami dikala kami kehilangan. Kami mohon, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu dalam pertemuan ini, agar kami dapat memahami sabda-Mu, sehingga kami mampu meladani sikap dan tindakan putra sahabatnya yang kehilangan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para Kristoforian yang terkasih, jadi untuk teks kitab suci yang akan kita renungkan pada kesempatan ini seperti yang tadi saya jelaskan, itu dari Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 45. Ini teks yang menginspirasi kita untuk merenungkan tema Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Karena itu, mari kita sekarang menyiapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes ini. Karena nanti ada seri, ada pertanyaan-pertanyaan yang kita untuk menjawab sesuai dengan apa yang kita ketahui dari bacaan ini. Ini bacaan yang cukup panjang, tapi mari kita siapkan hati supaya bisa sama-sama untuk merenungkan teks ini. Bacaan dari Injil Yohanes. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambut. Itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun, setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu, ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk,
karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu, Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah, aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masih pula hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masih pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus,
bukankah engkau akan melihat kemuliaan Allah? Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Para Kristoforian yang terkasih dalam Kristus, kita telah mendengarkan bersama sabda Tuhan dari Injil Yohanes. Bacaan ini cukup panjang, tapi mengisahkan satu peristiwa yang luar biasa bagaimana Tuhan menunjukkan kemuliaannya, membangkitkan Lazarus, saudara Maria dan Marta. Yesus peduli dengan apa yang dialami oleh Maria dan Marta, ia datang untuk menjumpai mereka. Karena itu, pada kesempatan ini mari kita bersama-sama mendalami perikop yang telah kita baca bersama. Jadi ada beberapa pertanyaan penuntun dan saya sangat mengharapkan kita semua bisa berpartisipasi untuk memberikan jawaban karena semuanya ada dalam teks. Tadi nanti akan ditayangkan, kita lihat sama-sama jawabannya semua ada di situ. Ini hanya untuk mengantar kita untuk mendalami teks ini. Tadi pertanyaan pertama yang akan kita lihat bersama, mengapa Yesus menunda keberangkatannya ke Betania untuk mengunjungi Lazarus yang sedang sakit? Jadi kita bisa lihat lagi bacaan tadi. Kalau nanti ada yang menjawab bisa angkat tangan atau beri reaksi supaya bisa lihat dan tentukan. Jadi atau bisa jawab sih. Jadi pertanyaan pertama itu mengapa Yesus menunda keberangkatannya ke Betania untuk mengunjungi Lazarus yang sedang sakit? Ayo, siapa yang masih ingat, boleh dijawab, dibuka mikrofonnya. Halo, silakan. Apapun jawabannya, tidak pada nilai. Jadi ini bukan kuis kitab suci, bukan kuis matematika. Jadi kita bisa menjawab sesuai dengan yang kita dengar bersama di dalam bacaan. Jadi bacaan cukup panjang, pasti kita menyimak dengan teliti. Kira-kira apa hal yang membuat Yesus menunda keberangkatannya ke Betania untuk mengunjungi Lazarus yang sedang sakit? Sambil menunggu pertanyaan pertama, kita langsung pertanyaan 2 dan 3 dan 4 supaya kita bisa melihat mungkin ada yang tertarik dengan pertanyaan keempat. Tadi pertanyaan kedua, apa tanggapan Marta atas kedatangan Yesus di Betania setelah Lazarus dimakamkan 4 hari? Apakah dia percaya bahwa Lazarus akan dibangkitkan oleh Yesus? Itu pertanyaan yang kedua. Lalu pertanyaan yang ketiga, apa reaksi Maria ketika berjumpa dengan Yesus? Jadi semua yang tadi sudah ada dalam kitab suci, kita bisa ingat-ingat kembali. Lalu yang berikut, mengapa hati Yesus sangat terharu sampai menangis? Itu mengapa? Jadi Yesus menangis. Apakah ada yang sudah menemukan jawabannya dari 4 pertanyaan? Ingat ya. Nomor 1 itu Ya, siapa ini suaranya? Gilbert. Apakah ada yang sudah? Gilbert ya? Oke, silakan Gilbert. Untuk menolong Lazarus ke Yerusalem. Sebagian orang
Karena berarti alasannya karena Bagaimana Gilbert? Wah, luar biasa ya. tadi Gilbert udah baca, udah betul tuh. Berarti alasannya karena apa, Gilbert? Kalau alasannya belum dicari. Maria Sony mau jawab itu. Oke, Gilbert, terima kasih. Ada lagi yang Terima lain? kasih, Terima kasih ya. Gilbert. Ada lagi yang lain? Iya, Silakan. sama-sama. Maria Sony, Frater. Oke, Maria Sony, silakan. Suaranya diperbesar ya. Ya, Frater. Yesus sengaja ingin sampai pada hari keempat. Karena setahu saya di kalangan orang Yahudi, pada hari keempat orang mati. Oke, terima kasih Maria Sony. Terima kasih ya. Ada lagi? Ada 4 pertanyaan. Dari saat pertama tadi, mengapa Yesus menunda keberangkatannya ke Betania? Di Betania. Lalu apa reaksi Maria ketika berjumpa dengan Yesus? Lalu mengapa hati Yesus sangat terharu sampai menangis? Jadi kita bisa memilih jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Nanti sebut saya jawab pertanyaan ini. Oke, supaya kita bisa mengingat-ingat. Silahkan, mungkin Ricardo, Jason, Gabriel, ada lagi yang mau menjawab? Silahkan. Bapak Ibu Guru juga bisa menjawab. Jadi kita semua keluarga besar, Santo Kristoforus 1, jadi semua kita bisa menjawab. Jadi pokoknya apapun jawabannya, pasti itu adalah hal terbaik yang kita simak dari bacaan tadi. Tidak ada benar salah, segala macam, itu yang kita tangkap dari bacaan suci ini. Jadi silakan menjawab. Saya juga beri kesempatan kepada Bapak Ibu Guru. Frater, saya bisa menjawab. Baik, silakan Pak, silakan ya. Pertanyaan nomor 1, mengapa dia menunda keberangkatannya? Sebenarnya Yesus sudah tahu bahwa nanti Lazarus meninggal ya. Dia sudah tahu. Cuma dia menunggu kesempatan yang baik untuk menunjukkan kuasanya sebagai Tuhan. Jadi dia menunggu dulu Lazarus meninggal, nanti dia akan menunjukkan kuasanya bahwa dia bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Sehingga dia sengaja menunda keberangkatannya. Itu kalau menurut saya. Jadi ada peristiwa yang ditunggu-tunggu supaya dia mau menunjukkan kuasanya. Karena manusia itu kan kadang percaya kepada orang lain itu karena melakukan hal-hal yang luar biasa. Jadi muncul ada rasa percaya kepada orang tersebut. Jadi Yesus tahu persis sifat-sifat manusia seperti apa. Kira-kira begitu. Jadi dia sengaja menunda keberangkatannya. Baik, terima kasih ya. Ada lagi? Mungkin ada yang menjawab pertanyaan keempat mungkin. Mengapa hati Yesus sangat terharu dan sampai menangis? Jadi mungkin dari teks Injil itu hanya ini yang mengatakan bahwa Yesus pernah menangis. Kita bisa, kalau kita ada bahwa kita suci, kita bisa lihat di ayat 33 sampai 37. Kita ada di teks itu, mengapa Yesus menangis. Ini masih nomor 1 ya, bukan nomor 4 ya? Ada suara itu, silahkan. Jangan malu-malu, jawab saja ya. Oke, yang mau jawab. Ayo. Ayo, Vianney mungkin mau jawab. Saya, Pak. Ah, ya. Ya, Marcel. Oke, Marcel. Silakan. Matthew Fabian. Ya, silakan Matthew. Oh, Matthew. Ya. Matthew. Maria Yesusnya sedih dan Marianya adalah sahabat Yesus. Oke, Matthew, terima kasih ya. Jadi Yesus ikut bersedih melihat ini. Maria dan Marta yang juga sedih. Silahkan, jangan tahan.
Ayo. Baik ya, saya pikir ini beberapa jawaban tadi itu sudah menjawab beberapa pertanyaan itu. Jadi pertanyaan pertama tadi, mengapa Yesus menunda keberangkatan, jadi sudah dijawab oleh Gilbert, oleh Pak Petrus ya, sudah dijawab oleh semua. Jadi itu sebenarnya sebagai kesempatan Yesus untuk menunjukkan kemuliaan Allah. Mengapa menunda ya? Karena Tuhan tahu bahwa Lazarus tidak mati, tapi dia hanya menjadi kesempatan untuk Tuhan menunjukkan kemuliaan Allah yang akan bangkitkan. Kalau apa tanggapan Marta terhadap kedatangan Yesus? Jadi Marta tidak percaya sebenarnya bahwa Yesus akan bangkitkan Lazarus, tapi Tuhan akhirnya menguatkan, meneguhkan iman Marta bahwa Tuhan pasti akan membangkitkan Lazarus. Pak, saya Pak. Jadi begitu juga dengan reaksi Maria. Maria juga sama. Jadi ragu dengan kuasa Tuhan, tapi dia percaya bahwa Yesus akan membangkitkan Lazarus. Pertanyaan keempat tadi, mengapa hati Yesus sangat terharu sampai menangis? Ya, seperti yang disampaikan oleh Matthew. Jadi karena Tuhan juga itu merasakan kesedihan Maria dan Marta yang kehilangan. Terima kasih untuk sharing, untuk jawaban-jawaban dari kita semua. Semuanya baik dan benar. Jadi dari tes yang telah kita baca, pertanyaan-pertanyaan dan jawaban, kita melihat bahwa kisah tentang Lazarus yang dibangkitkan sebenarnya tidak hanya menunjukkan Yesus dengan mujizatnya, tidak hanya menunjukkan bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat, tetapi kisah ini sesungguhnya menekankan bahwa Yesus adalah sosok atau pribadi yang peduli dan berbelas kasihan terhadap para sahabat yang mengasihi dan dikasihnya. Jadi Tuhan peduli dengan apa yang dialami oleh Maria dan Marta yang sedang kehilangan saudara mereka yang paling dikasihi, yaitu Lazarus. Dan kita melihat bagaimana kedekatan Yesus dengan keluarga di Betania ini, yakni Maria, Marta, dan Lazarus ini. Jadi mereka saling memiliki dan saling memahami. Yesus memahami kesedihan Marta dan Maria sehingga Tuhan juga akhirnya ikut menangis. Dan yang berikut dari cerita tadi kita juga melihat bahwa kematian itu adalah peristiwa gelap yang akan dialami oleh setiap manusia. Jadi kita diputuskan secara fisik dengan orang yang kita kasihi, dan kerap kali relasi batin yang terputus itu membuat kita sedih, jadi membawa kepedihan yang mendalam bagi kita. Namun kehadiran Yesus di tengah kehilangan itu sungguh dirasakan oleh Maria dan Marta. Yesus hadir bagaikan cahaya dalam kegelapan yang beri penghiburan. Lalu yang berikut, sebagai manusia, kita pun pasti akan berhadapan dengan situasi pengalaman yang dialami oleh Maria dan Marta, situasi kehilangan. Dan itu membuat kita sedih, namun kita percaya bahwa Yesus akan hadir untuk memberikan hiburan dan kekuatan bagi kita. Dan yang paling penting dari semua itu juga adalah bahwa kasih Yesus itu tidak hanya dilakukan, hanya menunjukkan perasaannya sedih, tapi juga Tuhan menunjukkan dengan tindakan yang menyadarkan kita semua bahwa tindakan yang kita lakukan, yakni dengan menghibur dan hadir menemani mereka yang kehilangan, itu memberikan manfaat dan peneguhan yang luar biasa untuk orang yang kehilangan. Jadi itu beberapa hal yang meneguhkan kita dari bacaan, juga dari beberapa pertanyaan dan jawaban yang telah kita sharingkan bersama. Jadi para Kristoforian yang terkasih dalam Kristus, setelah kita mendengar bacaan tadi, lalu kita merenungkan dengan beberapa pertanyaan, saatnya sekarang kita diberi kesempatan untuk sharingkan pengalaman-pengalaman kita berkaitan dengan kehilangan perasaan kita berhadapan dengan situasi seperti ini. Dan bagaimana kita melihat Tuhan hadir dalam peristiwa-peristiwa itu. Jadi karena ini sharing pribadi, jadi saya harap bahwa kita bisa sama-sama melihat kembali pengalaman kita, berbagi cerita untuk saling meneguhkan kita sebagai satu keluarga besar Kristoforian. Lalu dalam sharing ini kita semua diajak untuk menggunakan kata saya. Jadi ini kan pengalaman pribadi, ini pengalaman saya bagaimana, reaksi saya, tanggapan saya bagaimana. Jadi ada beberapa pertanyaan penuntun untuk kita dalam sharing ini, dan aksi nyata juga. Saya bacakan 4 pertanyaan, kita akan bisa sharingkan pengalaman kita berdasarkan 4 pertanyaan itu. Jadi saya bacakan pertanyaan pertama itu, apakah aku pernah mengalami kehilangan orang-orang yang aku kasihi? Bagaimana perasaanku pada saat mengalaminya? Lalu yang berikut, apakah aku menyadari kehadiran Tuhan yang datang menghiburku saat aku sedih, kecewa, dan marah karena ditinggalkan orang-orang terkasih? Lalu yang ketiga, apakah aku selama ini sudah menjadi sahabat bagi orang-orang yang mengalami kehilangan seperti yang diteladankan oleh Yesus? Dan yang keempat, apa aksi nyata yang akan aku lakukan selama seminggu ke depan bagi sahabat-sahabatku yang sedih, kecewa, dan marah karena berbagai alasan?
Jadi ini beberapa pertanyaan penuntut untuk sharing dan aksi nyata. Jadi saya percaya mungkin kita mengalami pengalaman seperti ini, kita bisa sharingkan dengan menggunakan kata aku, kata saya, karena ini pengalaman pribadi kita. Mari kita hening sejenak, kita melihat pengalaman kita dan langsung saya beri kesempatan untuk sharing. Baik, ada yang sudah temukan pengalamannya, sharingnya bisa merangkum semua pertanyaan ini, bisa juga ambil 1-2 dari pertanyaan-pertanyaan ini untuk di-sharingkan. Misalnya pertanyaan 3, apakah aku selama ini sudah menjadi sahabat bagi orang yang kehilangan, atau apa aksi nyata ke depan, atau juga bisa pertanyaan 1 dan 2. Jadi saya berikan kesempatan, yang mau sharing silahkan. Mungkin dari Sydney, dari Germus Adrian, dari Justin mungkin ada sharing pengalaman, silahkan. Juga saya minta Bapak Ibu guru, para pegawai silahkan sharing. Pasti ada banyak pengalaman dalam perjalanan waktu selama ini. Bapak Ibu guru pasti punya banyak pengalaman. Silahkan saya beri kesempatan untuk sharing. Berdasarkan beberapa pertanyaan penuntun ini, bisa ambil semua atau salah satu dari semuanya. Ayo, Teresia, Charles, atau Pak Guntara, Ibu Silia, silahkan. Ibu Filan, saya percaya pasti banyak pengalaman ini. Kami mengharapkan untuk mendengarkan cerita-cerita yang menarik itu. Frater. Halo, silakan ya. Silakan Tessa. Oh ya Tessa, ya. Silakan Tessa, silakan sharing. Ya aku mau coba jawab nomor 1 ya. Iya. Baik, ya. Ya jadi aku pernah paman aku sama sepupu aku. Sama perasaan aku waktu itu pasti pertama-tama kaget dong, kayak gak mungkin gitu. Apalagi kalau misalnya kayak baru aja pergi sama mereka atau nggak baru aja ngomong-ngomong mereka, pasti bener kaget banget. Kayak banyak banget memori yang udah dilalui sama mereka gitu. Sama pastinya juga takut, karena aku juga sempat mikir pas pupu saya meninggal, saya jangan-jangan berikutnya saya yang kayak bakal ngalamin mereka, tapi saya banyak-banyak doa pastinya. Terus banyak feeling-feeling yang buruk-buruk juga, jadi saya banyak doa gitu. Terus yang pastinya saya selalu ngedoain mereka kalau lagi mau di setiap waktu apapun, nama mereka selalu saya sebut di doa saya. Gitu. Oke, terima kasih Tessa. Bagaimana reaksinya? Silakan kita berikan reaksi respon Tessa. Tepuk tangan untuk sharing. Oke, terima kasih Tessa. Ada lagi silakan yang mau sharing. Ada Manuel, Nicholas, Bapak Ibu guru juga silahkan bagikan pengalaman kepada kita semua.
Oke, mungkin dari Mercy, dari Charles, silahkan. Pasti banyak nih pengalaman ini. Saya Frater. Oke, silakan ya. Ya, Frater, saya pernah mengalami teman saya itu satu komunitas, kami di komunitas klub lari itu kami juga ikut olahraga lain selain lari, yaitu badminton dan berenang begitu. Nah, kebetulan ini memang teman yang setiap minggunya kita ketemu. Setiap minggunya kita ketemu dan akrab. Selain bertemu di komunitas, kami juga melakukan kegiatan lain seperti misalnya waktu acara puasa kemarin kami ada membagikan makanan untuk buka bersama dan yang lainnya begitu. Nah, kemudian yang saya rasakan itu pada saat teman saya itu ada namanya almarhum Mas Dedi itu meninggal dunia tanpa kami ketahui gitu. Jadi dia hanya pamit sama kami pulang kampung. Dan ternyata pada saat itu almarhum itu ternyata menderita sakit, yaitu sakit kuning ya sampai dia lemes dan meninggal. Kami tahunya itu setelah 3 hari almarhum itu meninggal, itu juga tahu dari adiknya. Kami kaget gitu karena selama ini dia datang, dia nggak pernah mengeluh apapun, dia nggak gimana gitu. Jadi ada perasaan menyesal kalau kami sendiri sebagai teman-temannya dan saya secara pribadi juga ada perasaan menyesal karena kenapa ya waktu dia datang kok dan waktu misalnya dia kelelahan gitu staminanya tidak seperti yang lainnya. Kalau kita bisa main 2 set gitu full, kalau dia setengah set dia langsung ganti dengan yang lainnya gitu. Ada perasaan menyesal kenapa pada saat dia lelah atau apa saya nggak peduliin gitu, nggak perhatiin gitu. Nah, kenapa sekarang kayak gini baru kami bisa tahu dan lihat. Jadi itu sih ada perasaan menyesal. Jadi kedepannya mungkin akan lebih peduli terhadap teman-teman, terhadap semua orang-orang terdekat, ya untuk menanyakan kabar, untuk bisa tahu lah seperti apa perkembangannya. Karena pada saat, terutama pada saat pandemi kayak begini kan, kita nggak tahu yang dialami orang tersebut apa. Mungkin saja satu ini masalah pandemi memang dialami oleh semuanya, lalu ada masalah pekerjaan dan yang lain-lainnya gitu, yang mungkin orang itu nggak bisa menerima atau nggak bisa melakukan itu secara sendirian. Jadi kita butuh menjadi sahabatnya gitu, butuh menjadi teman yang baik, yang peduli. Terima kasih, Pater. Oke, terima kasih Bu Filan. Mana reaksinya? Dari tepuk tangannya udah sharing. Ada lagi? Ya, sambil menunggu ya, saya juga mau sharing sebenarnya. Jadi ini beberapa pertanyaan menarik. Boleh kan saya sharing juga? Boleh, Pater. Bagaimana? Apakah saya juga bisa sharing? Lalu kepo. Oke, terima kasih ya. Sambil menunggu juga yang lain mau sharing, saya juga akan sharingkan pengalaman saya, pengalaman kehilangan, lalu perasaan, lalu bagaimana menyadari kehadiran Tuhan, lalu apa juga aksi nyata saya. Jadi kehilangan ya. Memang untuk saya lebih fokus to sharing bagaimana saya pernah mengalami satu situasi merasa ditinggalkan, kayak kehilangan juga orang-orang sahabat terdekat. Itu karena saya terpapar COVID. Jadi waktu saya di Jakarta, saya pernah 2 bulan karantina mandiri karena terpapar COVID di tahun lalu. Dan situasi terpapar COVID ini ketika kita di karantina, memang tidak ada gejala, jadi orang tanpa gejala, tapi yang karantina mandiri, saya merasa benar-benar ditinggalkan, dari kehilangan, dari ketika sebelumnya kita bisa bebas bergerak, kita bisa bertemu, berkumpul bersama dengan para romo, sekomunitas, para suster segala macam, juga sahabat-sahabat rekan kerja. Akhirnya karena COVID membuat saya harus tinggal sendiri selama 2 bulan. Jadi setiap hari hanya dengar ambulans, dengar keributan. Saya tidak tahu situasi di luar, tapi itu pengalaman yang membuat saya sedih, kecewa, merasa ditinggalkan. Dan saya jujur mengatakan bahwa dalam situasi seperti ini, yang membuat saya kuat itu benar, karena saya menyadari bahwa Tuhan itu ada bersama saya. Jadi setiap hari saya harus jujur katakan doa menjadi kekuatan saya. Dan saya sungguh mengalami bagaimana Tuhan menguatkan saya, membuat saya merasa bahwa saya akan baik-baik saja. Jadi saya ingat tuh tahun lalu tuh saya terpapar dari selama bulan Juli dan Agustus.
Tapi baik-baik saja, kondisi saya baik-baik saja. Hasilnya berubah-ubah terus, tapi yang membuat saya bersyukur bahwa saya tidak sedikit merasa takut. Padahal waktu itu sudah ramai, belum seperti sekarang sudah ada vaksin, saya belum vaksin waktu itu. Jadi itu pengalaman yang sekali lagi saya katakan pengalaman yang membuat sedih kehilangan, tapi saya tahu Tuhan hadir menemani saya dan itu yang membuat saya kuat. Dan pengalaman itu juga akhirnya membuat saya merasa selalu tergerak hati untuk hadir menemani, memberi penghiburan untuk orang-orang yang waktu saya kembali ke sini ada juga beberapa teman akhirnya mengalami karantina mandiri karena reaktif, misalnya rapid test, antigen, reaktif saja. Jadi belum sampai ke swab PCR tapi reaktif, tapi merasa ditinggalkan. Dan karena saya sudah pernah mengalami bagaimana karantina, bagaimana ditinggalkan dengan pengalaman COVID, akhirnya saya juga tergerak hati untuk memberi penghiburan, kontak, jadi tidak terlalu juga takut dengan mereka, dari kita tetap ini menjaga jarak tapi juga tidak sampai mengucilkan mereka. Jadi aksi nyata saya seperti itu, kontak, karena sekarang dengan adanya COVID akhirnya jarak menjadi harus ini, kita harus jaga baik supaya jaga jarak itu, tapi kita harus ada HP untuk bisa kontak, saling menyapa dan menguatkan. Dan ke depan kita saling menyapa sahabat-sahabat kita, menghibur mereka yang sedang kehilangan, yang sedang sakit, kalau bisa hadir lalu mendoakan, karena kita sendiri pasti sadar bahwa kalau kita dalam situasi seperti itu kita juga butuh disapa, diperhatikan. Jadi itu salah satu pengalaman saya kehilangan dan bagaimana saya merasakan kehadiran Tuhan dan akhirnya mendorong saya untuk juga peduli dengan sesama. Ya. Jadi terima kasih ya. Iya, mohon maaf Frater, dipotong sedikit, kita mau doa malaikat Tuhan. Oh iya ya. Dahulu ya. Minta tolong Katarina Arista untuk memimpin doa malaikat Tuhan ya. Doa Angelus, dibuka mikrofonnya Katarina. Silakan Katarina. Silakan. Teman-teman, Frater, marilah kita berdoa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa, ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada bangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih ya Katarina. Baik, kita dengarkan satu lagi kesempatan untuk yang mau sharing. Barangkali ada yang mau sharing tadi untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Saya mau coba. Oke, silakan ya, yang terakhir. Jadi kan silakan. Tentang kehilangan itu kan saya pernah kehilangan kakek saya kan yang dari papa. Nah itu kan saya juga nggak terlalu dekat kan sama kakek saya itu. Jadi kayak ketemu cuman sekali setahun 2 tahun sekali gitu. Terus pas saya ke sana pun saya nggak banyak ngomong, nggak banyak main sama kakek saya kan, karena bahasanya tuh saya nggak ngerti bahasa daerah sana, jadi jarang ngobrol, jarang main gitu kan. Jadi saya kurang dekat. Terus tiba-tiba pas saya lagi di rumah dapat berita kalau misalnya kakek saya ini udah nggak ada, udah dipanggil Tuhan gitu kan. Nah terus kan saya sedih, sempat kepikiran takut juga kalau misalnya kayak orang-orang sekitar saya juga bakal ngalamin hal yang sama gitu kan. Jadi kayak saya bakal kehilangan orang-orang di sekitar saya selanjutnya gitu. Nah cuman Tuhan kayak kasih pencerahan gitu ke saya bahwa semua orang yang ada di sekitar saya ini kan punya Tuhan, berasal dari Tuhan, berarti akan kembali lagi ke Tuhan gitu kan. Jadi lama-lama saya kayak berubah juga gitu cara pikirnya, bahwa jangan takut kalau kehilangan orang-orang di sekitar kita gitu. Jangan takut kalau misalnya orang-orang sekitar kita tuh kayak
pergi gitu, jauh dari kita, udah nggak ada lagi di kehidupan kita, karena karena orang-orang juga nggak bakal selamanya ada di sisi kita terus gitu. Jadi sekarang juga saya nggak terlalu mikirin tentang itu lagi, tapi saya lebih fokus ke gimana kita bisa nyiptain momen-momen sama orang-orang sekitar kita gitu, biar gimana kita memperdekat hubungan kita sama orang-orang sekitar kita, biar enggak merasa nyesel gitu pas kehilangan nanti. Itu aja, kasih. Baik, mana reaksi? Terima kasih Angel. Mana reaksinya? Terima kasih, tepuk tangan untuk Angel ya. Baik, kita tadi sudah mendengarkan beberapa sharing berdasarkan beberapa pertanyaan penonton. Jadi saya simpulkan beberapa. Dari beberapa sharing ini kita bisa lihat bahwa pengalaman kehilangan dari sharing pertama tadi membuat kita juga akhirnya merasa cemas. Wah, dan nanti setelahnya saya alami, mungkin saya pribadi atau mungkin kehilangan terdekat. Jadi kita apa yang dialami oleh sama juga akhirnya mempengaruhi juga perasaan kita. Lalu yang tadi di-sharingkan berikut oleh Ibu tadi bahwa ketika misalnya ada orang kehilangan dan kita belum memberikan istilahnya sesuatu yang pasti kita rasa belum banyak hal yang kita buat, akhirnya kita akan ada penyesalan. Tapi bahwa akhirnya kita harus merelakan semua itu karena itu tadi situasi kehilangan itu kita tidak bisa mengelak dari pengalaman itu. Tapi juga pengalaman kehilangan membuat kita sebenarnya sadar bahwa Tuhan itu hadir, ada bersama kita, dan akhirnya menuntut kita juga untuk peduli, untuk hadir bagi sesama, terutama yang kehilangan. Dari sharing berikut juga kita melihat bagaimana pengalaman kehilangan itu awalnya membuat kita semacam ada penolakan, kita tidak terima dengan situasi seperti itu, tapi akhirnya kita serahkan, kita percaya bahwa pada akhirnya kita mengalami pengalaman seperti itu, kita merelakan orang-orang yang dikasih itu pergi untuk meninggalkan kita. Memang hidup kita itu dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Jadi terima kasih untuk sharing-sharing ini. Mari kita meneguhkan sharing kita, pendalam kita suci tadi sharing-sharing ini dengan satu lagu. Ini persembahan khusus dari keluarga besar SMP Santo Kristoforus I tadi. Ini sumbang persembahan khusus dari para Kristoforian. Kita dengarkan satu lagu peneguhan ini. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall and the major leave, the bass, the king, the bow, sing hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.
Wow, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan ya. Mara reaksi berikan tepuk tangan. Ini persembahan yang luar biasa. Nama siapa ya? Filusia. Piani. Luar biasa. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan. Ini lagunya sangat menyentuh, dibawakan dengan penuh perasaan dan saya rasa menggugah kita semua. Terima kasih sekali lagi. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Kristoforian yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kita tadi sudah mendalami teks kita suci yang kita bacakan, kemudian ada sharing, aksi nyata, ada juga lagu peneguhan yang sungguh meneguhkan, menginspirasi kita. Dan pada kesempatan berikut, saya mengajak kita semua untuk menyapa mereka yang terlupakan. Saya minta kita semua untuk ambil waktu 3 menit. Coba kita buka kontak HP kita masing-masing. Kita bisa lihat, coba lihat di situ. Siapa kira-kira mereka yang selama ini jarang kita kontak, jarang kita ini beri kabar gitu. Jadi kita lihat. Dari temukan 7 teman yang selama ini paling jarang disapa. Lihat di kontak HP masing-masing. Lalu mari kita bangun tekad, bangun niat selama seminggu ke depan. Kita menyapa saudara-saudara kita ini. Jadi kita menyapa saudara-saudara kita ini untuk memberi semangat dan dukungan kepada mereka dan juga menjalin kembali persahabatan yang mungkin selama ini sudah telah pudar karena situasi ini. Jadi kita lihat 7 teman ini. Tadi lagu dari Vianney tadi meneguhkan kita dengan pada pertemuan ini supaya kita saling menyapa juga, saling menguatkan di tengah situasi sulit ini. Baik, para Kristoforian yang terkasih, kita telah menemukan 7 teman kita dan pasti kita semua sama-sama membangunnya untuk menyapa mereka ke depan. Sekarang saya mengajak kita semua untuk menyiapkan hati kita menutupi rangkaian pertemuan kita, katekesi kita pada pertemuan dengan tema Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Kita siapkan hati untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, terima kasih atas teladan-Mu yang sungguh nyata dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Bantulah kami agar mampu menjadi sahabat bagi sesama dengan datang mengunjungi, menemani, dan menghibur sahabat-sahabat kami yang kehilangan orang terkasih, seperti diteladankan oleh Putra-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita tutup dengan lagu penutup, Jalan Serta Yesus. Jadi kita rilekskan badan kita, gerakan ikut irama gerakan dalam video singkat ini dengan lagu Jalan Serta Yesus. Jadi kita bisa, ada yang bisa berdiri, bisa duduk, bisa di tempat, kita nyanyi bersama. Ya, gerakan badan, yang sudah duduk bisa berdiri. Serta Yesus dan setiap hari jalan serta Yesus bersama. Jalan serta Yesus bersama.
serta Yesus selamanya. Dalam suka, jalan dalam duka, setiap hari. Dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Dalam suka, jalan dalam duka, serta setiap hari. Dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Baik, terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan kita pada siang hari ini. Kita berikan tepuk tangan untuk kita masing-masing. Terima kasih Frater Ono sudah bersama dengan kita semuanya di sini. Pasti ada banyak yang anak-anak sebenarnya ingin sampaikan. Semoga nanti kita bisa merenungi secara pribadi di rumah ya dan melakukan aksi nyata di kehidupan kita selanjutnya. Baik anak-anak, marilah kita dengarkan bersama ucapan terima kasih dan penutup yang akan dibawakan oleh Bapak Agapitus Widarta. Silakan Pak Wid. Terima kasih Miss Filan. Terima kasih. Selamat siang untuk kita semuanya. Paling khusus untuk pada Frater Ono. Selamat siang Pak ya. Yang telah bersama-sama dengan kita, membimbing kita untuk mendalami dan bersama-sama berkatekese atau bina iman dengan tema Yesus sahabat bagi orang yang kehilangan. Kalau mendengarkan dari penyampaian tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa disinilah menunjukkan sifat kemanusiaan dan sekaligus kealahan Yesus. Jadi Yesus yang sebagai manusia peduli dengan sesama, dengan sahabatnya, sekaligus sebagai Allah, yaitu punya sifat juga berbelas kasihan, akhirnya mau membangkitkan Lazarus, menunjukkan kuasanya seperti yang disampaikan oleh Pak Paus. Jadi sekaligus sebagai manusia dan sebagai Allah nampak di dalam peristiwa pembangkitan Lazarus. Nah, pada siang hari ini kita bersama-sama dengan Frater Ono, kita diajak untuk juga semakin peduli kepada sahabat-sahabat kita. Hari ini juga kita mendengarkan Injil dari pagi tentang mengasihi sesama, bahkan mengasihi baik, tetapi termasuk orang-orang yang membenci kita, yang kita benci, itu harus kita kasihi. Disinilah membutuhkan suatu sikap kerendahan hati. Disitulah. Maka mari kita mohon kepada Tuhan supaya sikap kerendahan hati dan kepedulian ini selalu ada dalam diri kita, sehingga kita mampu dan layak untuk disebut sebagai murid-murid Kristus yang sejati. Terima kasih sekali lagi kepada Frater Ono. Semoga Frater Ono semakin diteguhkan dalam panggilan untuk sampai pada puncaknya, yaitu nanti pada sakramen imamat. Kita doakan semuanya, semoga Frater selalu setia dalam panggilan hidupnya ini. Terima kasih sekali lagi, selamat siang, dan bagi anak-anak semuanya, selamat siang dan selamat istirahat, selamat berweekend untuk esok hari dan di minggu. Frater juga, mari kita sama-sama tetap menjaga protokol kesehatan dan kesehatan kita dengan baik. Silakan boleh live dari Zoom, anak-anak sekalian. Pak Wid. Ya, Ya, Miss Pak Filan, Wid. saya kembalikan. Rafael dari 7C sudah menyiapkan doa Pak Oh Wid. begitu ya. Oh ya. Jadi Begitu. nanti ditutup dengan doa